Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini masih merupakan bahasan atau bagian materi dari sistem pencernaan makanan pada manusia. Oke, kita langsung saja ya ke kelenjar pencernaan makanan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Oke, kelenjar pencernaan ini merupakan kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Jadi, enzim pencernaan ini nantinya akan digunakan untuk proses pencernaan kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh kita. Jadi, kalau misalnya tanpa adanya kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim, maka pencernaan kimiawi di dalam tubuh kita tidak akan bisa berlangsung. Nah, di sini ada beberapa kelenjar ya, ada beberapa alat yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Yang pertama di sini ada pankreas. Nah, pankreas di sini dia ini merupakan kelenjar endokrin dan eksokrin ya. Jadi kelenjar endokrin ini artinya kelenjar yang tidak mempunyai saluran pengeluaran atau biasa disebut dengan kelenjar buntu. Sedangkan kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran pengeluaran di mana pada saat dia menyalurkan sekretnya itu dia langsung keluar pada saluran yang dimaksud. Nah, di sini pada pankreas ini dia terdiri atas pola-pola Langerhans. Langerhans ini akan menghasilkan hormon insulin dan akan mengatur kadar gula dalam darah. Nah, sedangkan untuk kelenjar eksokrinnya sendiri ini terdiri dari sel-sel asimer. Nah, sekretin dan kolesitokinin ini merupakan hormon yang berfungsi untuk merangsang bagian eksokrin. Jadi eksokrin itu bagian kelenjar yang ada pada pankreas untuk menghasilkan getah pankreas, di mana getah pankreas ini dia itu berupa cairan, dia mengandung air, ion, enzim, dan proenzim. Nah, semua zat yang dikandung oleh getah pankreas ini nantinya akan dimasukkan ke dalam usus halus untuk membantu mencernakan makanan. Nah, getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas ini nantinya akan dimasukkan ke dalam usus halus untuk membantu menetralkan pengaruh asam lambung dari lambung dan untuk membantu proses pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun enzim-enzim yang dihasilkan oleh enzim pankreas ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di video sebelumnya ya. Ada lipase pankreas, ada amilase pankreas, dan ada tripsin. Nah, masing-masing enzim ini nantinya akan bekerja di usus halus. Jadi dia tidak bekerja di pankreas. Pankreas hanya berfungsi untuk menghasilkan saja. Nantinya dia akan masuk bersama dengan getah tadi ke dalam usus halus untuk membantu proses pencernaan kimiawi. Jadi di kelenjar pencernaan pankreas tidak sama sekali terjadi pencernaan kimiawi maupun mekanik. Nah, di sini bisa diperhatikan ya bagaimana posisi organ pankreas yang kita miliki. Jadi dia itu posisinya ini ya yang berwarna kuning ini. Dia ini ada di antara lambung dan usus halus. Jadi duodenum. Jadi antara duodenum dengan lambung dia ada di bagian tengahnya. Terjepit jadi nyaris tidak kelihatan ya, jadi ukurannya kecil. Nah, kemudian selanjutnya di sini hati, kelenjar yang kedua. Hati atau hepar. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini. Ini merupakan hati kelenjar pencernaan. Di sini ada yang berwarna hijau. Ini adalah empedu. Jadi empedu ini terletak di hati, dia menempel ya. Biasa kita sebut dengan kantong empedu atau vesika vel. Nah, di sini fungsi hati adalah yang pertama itu adalah untuk mengatur keseimbangan zat makanan di dalam darah dan sebagai penyekresi empedu. Penyekresi itu artinya dia menghasilkan empedu. Kenapa menghasilkan empedu? Karena di hati itu ada kantong empedu. Kemudian yang kedua, penawar racun. Nah, ini tadi tujuannya ya di video sebelumnya itu kita pernah singgung bahwa pada saat makanan diserap di usus halus, setelah itu dia akan dibawa ke hati. Gunanya apa? Supaya saat makanan tadi itu racunnya akan ditawarkan oleh hati. Jadi hati ini berfungsi sebagai penawar racun. Tapi ingat ya, tidak mesti bahwa karena kita punya hati sebagai penawar racun, terus manusia bisa minum racun. Tidak seperti itu. Jadi yang bisa ditawarkan oleh hati itu hanya dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, kemudian empedu yang disekresikan ini dia itu mengandung air, garam empedu, dan pigmen empedu. Kemudian ada kolesterol dan lecitin. Jadi, salah satu fungsi empedu dalam proses pencernaan makanan ini dia membantu proses pencernaan lemak.
Jadi lemak yang kita konsumsi, yang kita makan itu dibantu pencernaannya dengan adanya empedu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang empedunya terganggu, saluran empedunya terganggu, otomatis proses pencernaan lemak yang terjadi di dalam tubuh juga akan terganggu. Nah, pigmen empedu yaitu bilirubin dan biliverdin ini diproduksi dengan cara merombak sel darah merah di hati. Jadi sel darah merah kita itu hanya berfungsi 120 hari setelah dibentuk. Jadi setelah 120 hari, sel darah merah tadi atau eritrosit itu akan dirombak di hati, kemudian sampingannya itu dia menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Dia ini berfungsi untuk memberikan ciri warna coklat pada feses. Jadi feses bisa berwarna coklat, kuning, atau apapun itu warnanya, itu berasal dari pigmen empedu yaitu bilirubin dan biliverdin. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana fungsi empedu pada proses pencernaan. Yang pertama itu dia berfungsi untuk memecah belah lemak dan membuatnya larut dalam air sehingga mudah dicerna. Jadi ingat ya, sifat dari lemak itu dia tidak mudah larut dalam air. Jadi dengan adanya empedu, maka empedu ini bisa membantu melarutkan lemak sehingga dia mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk memberi warna pada feses. Ini tadi yang kita bahas ya. Jadi bilirubin dan biliverdin ini merupakan hasil perombakan dari sel darah merah di dalam hati. Kemudian yang ketiga, melarutkan lemak yang tersangkut di saluran hati sehingga akan mencegah penyumbatan saluran. Nah, kemudian di sini bagian selanjutnya ya, untuk kelenjar itu kita punya kelenjar air liur atau saliva. Ini ada di mulut ya. Jadi sebelumnya juga kita sudah pernah membahas. Bisa diperhatikan di sini lokasinya ada 3 ya di dalam mulut. Yang pertama itu parotis yang ada dekat telinga, kemudian yang kedua sublingualis di bawah lidah, dan yang ketiga itu dia berada di rahang bawah atau di submandibularis. Nah, di sini kelenjar air liur atau saliva ini kenapa dia dimasukkan dalam kelenjar? Karena dia ini menghasilkan enzim amilase. Di mana enzim amilase ini membantu proses pencernaan karbohidrat di dalam mulut. Jadi kalau kita mengunyah nasi yang rasanya tawar, hambar, itu lama-kelamaan akan berubah menjadi gula, akan terasa manis. Kenapa? Karena enzim amilase mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian ada kelenjar yang berada di lambung. Di sini dia akan menghasilkan enzim pepsin, renin, dan HCl. HCl ini adalah asam lambung. Bisa dilihat penjelasannya ya pada video sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah kelenjar yang ada di usus halus. Di sini dia menghasilkan enzim enterokinase, erepsin, atau enzim peptidase, maltase, sakarase, dan lipase. Oke, sekian untuk materi kelenjar pencernaan. Semoga bisa dipahami ya materi ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.